sinian tolong nggak dapet anjing. Sinian anjing, munduran lagi munduran. Bosan gue liat muka lu anjing. Ya munduran Lu kan anjing. liat Itu nggak dapet videonya tolol. Tuh gelap anjing. Yang gue ya itu yang di chat cok. Ya apa? Lu fakta menarik. Fakta apa anjing? Ih fakta menarik mah yang itu yang si Salma. Yang satunya lagi yang bilang ih seru nih. Gue ya kayak Apa anjir? yang nikah cok. Iya gak sih? Nikah. Kau ya maket tolol. Ini masih ada tuh ya. Anjay, bulat banget gue ya. Gue juga anjing. Mukanya ngantuk bacot. Itu belum juga mulai tuh start bayar ntar memorinya bro. Nah itu ini mah aman anjing. Nampan boleh dibawa pulang kali. Goblok sih ya. Bawa apa namanya insting itu insting orang tua ini nggak apa-apa bungkus. Instingnya udah orang tua banget aja nggak apa-apa bungkus. Tua banget. Hah? Muka nggak? Wah, gue mau pakai penutup muka. Nggak ada ubinya. Nggak ada ubinya. Emang tempe ada ubi? Gorengannya nggak ada ubinya melengkap. Jangan tua-tua banget apa? Ih, sebel banget gua. Enak. Jangan tua banget gitu loh. Coba nikmatin lu. Kalau taruh rasanya mah. Ih nanti aja, kita belum 20 anjing. Nih kalau ada harimau gawat nih. Ini nggak ngobrol sama kita tol. Dia udah mau gimbal. Oh bukan gimbal. Rasa syukur paling mudah. Apa? Gue nanya apa? Kita bisa bersyukur. Hah? Kita bisa bersyukur. Iya. Maksudnya dalam hal apa paling mudah? Paling bukan paling mudah, paling sederhana. Nah, itu. Kita bisa bersyukur. Emang ada apa orang nggak bersyukur? Banyak anjing. Contoh 243 juta jiwa di Indonesia. udah hampir 300 cok. Udah 28 aja. Udah ambil aja tahun 2019 anjing, gue tahun 2019. Udah 28 cok. ...2045 maju emas gimana ya? Maju emas. 2045 generasi emas. Percaya gak? Gue sih enggak. Percaya gak? Percaya. Yakin? Tapi DKN doang. Bukan Indonesia generasi emas, Kalimantan generasi emas. Kan Indonesian country, bukan senat anjing. Indonesia itu nggak bisa dibilang sebuah negara sebenarnya. Setuju gua. Memang harus udah anjing sepulau-pulau. Satu pulau satu negara. PBB disogok tuh. Percaya sama gua. Hah? PBB ngakuin Indonesia merdeka disogok tuh. Ya barter sama Emas. Tambang. ini sama Freeport. Freeport tuh makanya kan dari dulu mah sebelum
Enak kurang. Pas tahun kapan ya? Jokowi kok nggak salah Pak Gus Dur ya? Periode 1. Iya periode 1 yang Freeport udah megang 50%, Indonesia udah megang 50%. Sekarang turun kan, cuma 11% kan Cina. Awalnya kan 100% Cina. Iya. Sekarang udah enggak kan. Kacau juga ya anjing. Yang lu percaya gak anjing 2045? Enggak. Nah, tadi orang ngerokok kayak gitu aja, miris. Orang ngerokok di jalan, orang masih nyetopin bus. Gue tuh pengen enggak lah, gue pengen tahap awal tuh angkot tuh tertib gitu. Nggak perlu, Din segala nah. nggak usah ada angkot anjing, ke Jaklingko aja. Ya boleh, tapi kan kita juga harus ngerti lah mereka nunggu mati dulu. Tapi sebenarnya tertib sama sih itu, nggak usah bikin masalah anjing Nggak berdua. bisa, justru makin tua makin banyak masalah cowok. Maksudnya pakai prosedur. Nggak akan mau anjing orang-orang kayak gitu cowok dikasih aturan. Angkot aja kan sebenarnya ada aturan tersendiri cowok. Ada regulasi yang menyangkut tapi kan nggak mau mereka. Ya emang mereka boleh berhenti tiba-tiba pinggir jalan. Cuma kan safety first. Peraturan sesimpel kayak gitu aja masih sering Ya, dilanggar. sebenarnya kendaraan-kendaraan umum di zaman kita atau sebelumnya juga nggak ada yang safety anjing. Kendaraan-kendaraan umum, Kopaja, Mikrolet, emang aman itu? Aman, dulu masih dekat dengan Tuhan soalnya. Sekarang punya maksiat, punya jauh dari Tuhan, jadi nggak aman anjing. Ini Mikrolet anjing itu asapnya hitam parah cok. Berarti kan ada yang nggak beres itu. Asapnya hitam gitu. Dari tempat duduk, bodinya. Iya sih. Nggak ada yang proper anjing. Sekarang lagi nyoba Jaklingko proper. Apa angkutan dari Depok? Bowling. Ya, yang Wuling tuh apa sih? Trans Depok apa ya sebutannya? Oh iya. Trans Depok. Kenapa harus trans sih? Kan ngikutin Transjakarta. Transportasi. Sebenarnya nggak apa. Trans itu artinya perjalanan. Jalan. Komuter tuh bahasa Indonesia apa sih? Komuter rangkaian. Kadang bingung gue kayak ya bagus sih ada perubahan-perubahan. Apa? Kan Really? A few moments later. Kenapa? Berat banget sih beneran ya? ini mejanya Akan bisa sama atau menyerupai atau B1 beragama tapi tetap pacarannya Texas bagaimana? nggak bisa sih kalau ngikutin luar negeri mah. Why? Mungkin bisa tapi di beberapa sektor. Ya sih. Pacaran sejenis aja cuma di beberapa sektor. Kelapa Gading, PIN, Iya sih. Bintaro. Berarti nggak general kayak gitu. Iya. Cuma kalau secara general nggak bakal bisa kalau buat ini mah, kalau buat sama mah. Soalnya karena Apalagi Jabodetabek doang ya. itu pun nggak tentu. Kalau kata gue harus lebih spesifik, cok. Lebih ke lingkup circle-nya atau keluarganya. Nggak, kalau misalkan yang secara general, Jaksel Senopati. iya kayak gitu. Gak bisa. Bogor Iya, dan gede mana ya? Bogor paling gede mana sih? Putri. Ya Bogor Gunung Putri. Terlalu besar itu. Iya, kegedean dulu gitu. Jaksel Senopati masuk kelas. Jaksel Senopati. Ya, Cakbar Pik. Ya. Tangerang Bintaro. Cucu kakak. Enggak lah. Tangerang mau Bintaro lah.
lebih ke Mana? Tangsel lah. Yang paling brutal mah Ayo sih. Bintaro Tangsel, parahan Tangsel anjing. Iya sih. Maksud gue kayak sekarang aja dia mulai kayak gitu nyoba-nyoba sana sini. Tapi kalau misalkan buat mendekati sih bisa aja sih. Mendekati ya. Mendekati bisa. Mendekati. Menarik. Nggak bisa gitu di depan ruang kelas Juman nih maksudnya. Se-internasional schoolnya kayaknya nggak kayak gitu sih. Soalnya di sekolah-sekolah di luar tuh dia mah gabung sama universitas anjing. Dia ngelihat siswa tuh ya yang kecil sama yang dewasa disamain. Siswa ya siswa. Kalau di negeri tuh. Dan nggak ada grade-nya lagi. Kayak ini orang bocil bisa aja udah paling senior. Udah kelas 9 misalnya. Padahal masih kecil nih ketampang kayak masih kelas 3. Kayak gitu anjing bingung itu. Seragam nggak ada. Membuat di lingkup sekolah. Tapi gaya pacaran di luar negeri gimana sih? Ini gue nggak pernah tahu. Sekasar-kasarnya bisa tinggal bareng dah. Kita tarik benang merahnya di situ aja. Tinggal bareng. Manggil mertua, Michael anjing. Mike anjing. Nggak ada Pak Michael, nggak ada. Yo Mike. What's up? Kalau di Indo mah gampang, tinggal naikin alis ini. Iya. Nggak sopan anjing. Gih, kalau ketemu tetangga bapak atau om, dia gini. Gue bilang, begitu aja. Oh, berarti dari dia dong, bukan Iya. kita. Ini kan POV-nya kita tadi. Kita yang sebagai anak muda manggil orang tua, bukan orang tua yang manggil anak. Jangan dirubah POV-nya, anjing. Yo, Mike. Michael Jackson aja. Namanya Ahmad Yo Rahmat. Enggak bisa. Nggak masuk. Jelek kayak apa ya? Yang bagus. Nggak usah pakai gituan maksudnya. Kenapa cari namanya anjing? Ini nama di Indo gitu-gitu semua. Nggak ada yang beda. Kalau buat yang Gen Alpha naik kayaknya berubah deh. Apa? Gen Z udah pada punya anak, anaknya udah mantep-mantep, Cok. Nama-namanya. Iya, udah nggak ada Siti, nggak ada. Iya. Ajahra udah nggak ada. Tapi gue pengen nemenin gue anak gue cewek. Dibully anjing ntar dia kalau dia punya anak. Namanya udah di Johnson, Miracle, Mereka merek anjing. Merek sabun kloset. kita tahu kan. Tinggal bareng. Setinggal bareng ya. Bisa tinggal bareng mah. Jadi beberapa sektor. Enggak juga sih. Sekarang menurut gue ya, Di beberapa kosan. menurut gue ya, kalau itu ya nggak, maksudnya kalau misalnya lebih spesifik lagi, menurut gue sekarang itu warga tuh udah pada kurang peduli kalau soal gituan. Kayak banyak dulu tau gak sih kayak daerah di, kalau yang gue tahu ya, daerah Gunung Putri itu ada yang namanya daerah Lulut, Pos 3, Kamurang. Itu tiga daerah ini tuh banyak banget cewek-cewek yang nginep bareng boleh, padahal ya emang mereka judulnya nongkrong tapi dibolehin. Kayaknya belum deh kalau buat sekarang, apalagi di pedalaman yang benar-benar pedalaman ya. Kenapa? Kayaknya belum bisa deh buat tinggal bareng mah. Nggak tahu sih gua. Menurut gua. Cuma dari Karena ya itu biasanya kan tetangga. ya itu dia, justru dari tiga Kecuali dari tinggal di komplek. 3 dari 5 daerah tuh kalau kata gua itu udah anjir hampir semuanya, maksud gua tuh. 60%. Iya, udah kayak gitu tuh ya. Itu sebenarnya 20% harusnya gua kaget sih. Gua tahu 20%, anjing 20% daerah udah begini. Ini udah 60%, makin kaget gua.
tinggal bareng pasti bisa sih kalau dari daerah kayak tadi gue sebut. Udah jadi hal umum. Tapi agak susah cuy. Kenapa susahnya? Buat dari orang tua plus dari sekitar. Kan pilih kalau orang tua mah. Lu mau orang tua apa mau pasangan? Gitu kan? Anjing. Nah iya. Di umur berapa dulu? Ya kapan lu siap buat milih cewek lu aja. Nggak tahu itu umur berapa. Kalau lu siap mau tinggal bareng ya lu harus siap milih mau nyokap apa pasangan. Iya sih gue setuju. Serem banget ya. Pilihan kayak gitu tuh udah paling max ya nih. Udah nggak ada opsi lagi. Iya. Itu udah level up anjing udah. Ditembus lagi paling sama apa ya? Oh, ditembusnya gini. Udah apa namanya? Ngelawan orang tua, lebih milih cewek plus ceweknya beda agama. Beuh. To the max anjing. Iya sih. Apalagi Tapi kalau- agamanya agama yang bukan dari 6 agama yang kita akui. Iya, lagu lain. Itu Tapi kan emang benar. Kalau mau bandel sekalian. iya harus terima resiko sih. Iya, maksudnya harus kalau kata gue mah kalau lo mau bandel alihin dah semuanya. Kalau gue Jangan mending nanggung. contoh kecilnya gini, ketika misalkan emang lu udah berani nato, itu contoh kecil, lu udah berani nato, lu harus udah siap dong kalau buat ditendang dari rumah. Kalau menurut gue, apalagi lu nato pakai duit lu sendiri, orang tua udah nggak ngasih itu. Kalau menurut gue, ketika lu udah berani nato tapi lu masih mikirin ntar orang tua gue marah gak ya, lu salah berarti, nggak usah nato aja. Iya sih, iya. Nggak usah nato bangsat, kalau lo masih mikir kayak gitu nggak usah nato aja. Lo udah harus siap kalau emang lo pengen nato ya lo harus siap kemungkinan besar 80% lo ditendang dari rumah dan nggak diakui keluarga, kecuali lo sukses baru diakuin. Tapi buat beberapa orang tua kayaknya buat sekarang mah anak nato kayaknya udah santai, iya gak sih? Apa? Orang tua yang anak-anaknya nato kayaknya udah pada santai, nggak kayak dulu kayak kok boleh, iya sih. Iya sih. Gue liat di beberapa teman-teman gue sih gitu, udah santai. Walaupun ibunya tuh kayak nyokap gue, kerudungan panjang, tiap minggu ngaji. Iya sih. Kalau Iya. sebenarnya Anaknya salim santai aja anjing. Ya, dari mana? Udah makan belum? Tuh di meja makan. Anjing. Anaknya full tato bangsat, dari leher sampai badan, sampai kaki bahkan. tapi gue nggak ngerti sih konsep kasih sayang kayak gitu gimana. Gue nggak ngerti kalau misalkan ibu kayak gitu bisa ngebolehin itu dengan skema kayak gimana. Gue nggak ngerti. Mungkin pada akhirnya kayak misalkan, Ya udah tuh anak-anak gue ini tanggung jawab. yang penting anak gue pulang ke rumah dan gak macem-macem. Tuh mungkin. Tapi kan dengan dia bertato justru itu kan udah jelas asal muasalah kan dari pergaulan yang enggak. Kalau sekarang kan lebih ke ada dua pilihan. Dulu kan kayak tato karena tongkrongan. Kalau sekarang kan emang ada anak yang emang pengen tato aja. Enggak ada Buat pengalaman. seni. Lah orang-orang yang dari barista itu. Barista tato kecil. Kebiasaan. Barista tato kecil. Lu pikir itu kan tongkrongan semua? Kagak anjing. Kenapa kemauan sendiri? Mau sendiri lucu. Untuk balas dendam dari orang tua cerai. Daripada hati gue yang sakit, mending tangan gue sakitin kalian dengan tato. Itu udah goblok sih anjing. Tuh, daripada nyilet-nyilet, Enggak sama aja. jelek, mendingan tato. Ini dan ini baru dibahas ini. Ini tuh perkara soal apa? Ego kan? Iya, gue sih. Daripada tadi bilang apa? Untuk balas dendam Daripada apa tadi bilang? daripada hati gue yang sakit, mendingan gue nato sekalian, sakit sekalian. Nah, ini pikiran-pikiran yang menurut gua Sakit dibalas sakit. ini aneh sih. Ini udah melenceng jauh sih pikiran kayak gitu. Pikiran gua berani pastiin orang-orang yang udah mikir begitu dipastikan itu udah nggak waras. Dia udah nggak waras anjing. Kenapa nggak waras? Nggak waras. Kenapa? Kenapa nggak waras?
Seni bro, biar ada topik obrolan kalau misalkan lu first date, ih tatonya bagus ya, ada filosofinya gak? Ih topik tuh panjang 2 jam yang ngobrol itu. Ntar gue lagi nyusun kata-katanya. Dan soal tadi ego. Daripada sakit hati, ini sakit sekali ya. Yuk. Gua nggak setuju besar sih kalau misalkan ego itu harus jadi pemenang. Itu tuh menurut gua udah aneh. Ya buat di beberapa orang yang selama ini nggak pernah didengerin omongannya, Omongannya bener apa enggak? nggak Kadang-kadang gue tuh bingung sama orang-orang kayak gitu tuh. Mereka tuh ngeluhin diri sendiri tapi nggak nyadar kalau misalkan Kapasitasnya. iya, capable kan. lu ngomong kayak konten kemarin lu ngomong kritik makanan gini-gini tapi lu sendiri cuma Bentar konteksnya dulu anjing. konten kreator yang kemarin viral yang di penjara gara-gara dia ngeluhin soal Kasih konteks dulu. ada 7 dari 10 restoran yang didatengin sama konten kreator ini. Ini satu orang. Food vlogger. Nah dia ini komplain jujur banget di depan kamera kalau masakannya nggak enak, keasinan bla bla bla. Seorang food vlogger yang nggak punya cita rasa apa-apa, cita rasanya nggak ada apa-apanya, diituin, laporin. Alasannya? Ya itu udah jelek anjing, udah apa namanya? Kalau misalkan UIT apa? Mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik. Karena pada yang seharusnya itu ya kalau misalkan emang rasanya nggak enak, komplainnya ke ini, ke pemilik resto. iya, Enggak lah. ke owner. Dibayar apa enggak? Enggak, beli Sukses sendiri. vloggernya. Ya kalau beli sendiri ya terserah dia lah. Enggak lah. Terserah dia. Kalau misalkan emang menurut dia, misalkan kontennya nggak baik, ya temuin, obrolin apa yang nggak enak menurut lu kenapa, jelasin. Nah tapi kan udah terlanjur viral, udah terlanjur posting. Ya iya makanya ditemuin. Efek postingnya bisa hilang nggak? Kalau misalkan emang itikatnya baik mah nggak apa-apa, asalkan dari si konten kreator Nggak, gini. ini ngebangun masanya bagus. Dari misalkan yang awalnya jelek, dibikin misalkan 2 atau 3 postingan yang menjelaskan kalau misalkan Klarifikasi gitu. bukan, ada itikat baik dari si ownernya buat memperbaiki masakannya. Kalau yang dilaporin sih gini, tapi ini dia udah masuk penjara soalnya, udah terbukti salah. Kalau menurut si owner restoran dari 7 restoran ini, si food vlogger ini dia salah karena itu ngeritik yang emang jelek, bener-bener pure jelek banget. Nah seharusnya menurut mereka tuh Apa? gue lupa nih. Tetap harus dipuji, salah satu minimal dari 9 buruk, 1 dipuji. Satu dipuji maksudnya? Misalkan dari makanan nih, dari rasa nggak enak, apa namanya, dari lauknya juga mungkin kurang matang segala macam, tapi penataan di table manner-nya bagus, misalkan. Enggak sih. Kalau yang mereka kalau si ownernya ini dia pengen tuh Bilangnya apa yang pengen lihat si konten kreator tuh kalau misalkan emang lu datang restoran gua, lu walaupun lu bayar sendiri dan lu nge-review, ya lu review postingan lu itu menurut gua mending yang bagus-bagus aja yang kasih tahu, yang jelek-jelek kasih tahu ke owner sendiri. Si owner pengen gitu. tinggal, iya makanya kan itu tinggal itikat baik ya anjing. Kalau misalkan emang pengen tiba-tiba gerak kamera tanpa izin, kan bisa di stop dari depan. Ya kalau konteksnya konten kreator tuh kadang saking banyaknya orang-orang yang nge-vlog, itu kita nggak tahu itu konten kreator atau enggak. Kalau misalkan semua orang yang nge-vlog digituin,
Gimana? Nggak bisa juga, tetap harus ada SOP-nya bro. Kalau misalkan emang lu tiba-tiba nge-review tanpa izin kan bisa Apa? dipermasalahkan. Oh iya. Iya, kecuali kalau apalagi kayak kamera-kamera tersembunyi gitu loh. Di sini nih ditaruh. Oh, kalau itu ya kalau itu ya Nggak boleh. tersembunyi. Kalau itu emang ada hukumnya, nggak boleh. Ketika misalkan emang gua nggak tahu nih, misalkan gua nggak tahu remang, tiba-tiba gua datang pakai kamera. Si remang ada hak buat nggak boleh. Iya. Lo kalau misalkan emang minta izin dulu anjing. Soalnya kalau misalnya kamera tersembunyi, tujuannya apa dulu? Iya. Itu udah mencurigakan jelas. Iya. Tapi kalau misalkan emang bawa kamera handcam yang udah jelas kelihatan gitu, kalau itu menurut gua it's okay, dan mau negur pun gampang, nggak perlu dicurigain. Nggak bisa datang tiba-tiba brok, nggak bisa anjing. Tapi tetep gua tetep dukung ownernya sih. Soalnya gua lagi ngapain kalau misalkan gua punya resto, Gue dukung kreator. kalau misalkan gua punya resto dan sewaktu ada content creator datang, terus dia malah ngehujat makanan gua depan kamera dan diposting, gua tetap bakal nuntut sih jujur. Karena kerugian yang dialami sama tanggung jawab dia nggak bakal sebanding. Gue capek-capek bangun resto yang 3-4 tahun, gue branding bagus begini, lo jatuhin dengan sekali nge-review doang, dan lu juga bukan siapa-siapa yang punya cita rasa nggak enak. Kalau misalkan buat ngomongin selera, itu oke. Selera mungkin bisa general, bisa spesifik. Tapi kalau misalkan udah terbukti restoran gue selama 3 tahun gue bangunin masih rame-rame aja, dengan adanya dia doang jadi sepi, kan nggak make sense bro. Itu tinggal itikat si konten kreator ya anjing. Ya tetep aja tanggung jawabnya nggak bisa sebanding. Yang gue bilang, tanggung jawabnya dia, seklarifikasinya dia, gue udah capek-capek 3 tahun anjir. Ya berarti bukan salah si konten kreator dong kalau misalkan emang udah itikat baik. Salah siapa? Berarti salah yang nonton lah. Nggak nonton, kebanyakan orang kan nontonnya nggak full. Enggak, Cuma pengen ini konteksnya penonton udah full konteksnya. Enggak full maksud dari tujuan itu loh. Misalkan dibikin 3 video, satu video nge-review jelek, satu lagi etikat baik dari si ownernya, sama ketiga dia udah makan setelah ngobrol. Kebanyakan orang kan ketika nonton itu yang di awal doang, yang kedua yang ketiganya nggak ditonton. Kalau misalkan emang dari si konten kreatornya udah bikin, ya nggak bisa disalahin anjir. Misalkan nih, apa namanya, gue punya resto, lu nge-review jelek segala macem, ya gue akan itikat baik, gue akan nge-DM lu. Maksudnya buat nge-review? Buat ketemu. Oh, gue mau datang restorannya, gue mau review gitu? Bukan, kalau kejadiannya kan udah diposting tadi. Oh, terus. Berarti nggak izin dong. Iya. Berarti nggak izin kan. Nah, yang kedua, gue akan DM lu secara baik-baik. Kalau misalkan dari nge-DM lu, misalkan nggak dibalas atau nggak ditanggepin, Salah gue jelas. bisa dibalikin. Iya, tapi nggak konteksnya. Kalau lu DM gue buat apa? Buat itikat baik. Gue nanya nih sama lu langsung, tapi harus divideoin. Nggak bisa nggak divideoin karena apa? Ini tuh buat ngebangun algoritmanya supaya ini menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Kalau misalkan ini ditinggal cuman kosongan doang nih, terus lu tiba-tiba bilang lu bikin video lagi, tiba-tiba lu nge-review ini, berarti kan si konten kreatornya yang ibaratnya labil lah, atau penuh tekanan misalkan segala macam gitu. Kalau misalkan emang dari si konten kreatornya ini ngebuka, misalkan yang kebanyakan malah gini cok, ini konteksnya lain lagi. Lu datang ke resto gua, lu nge-review gua, jelek. Wah ini jelek, makan bintang 1 lah. Bintang 1. Iya, bintang 1 segala macam. Gua bilang ke lu nih, oke, kritik sarannya kami terima, kalau bisa ketemu buat kita obrolin yang gak enaknya di mana, kita harus gimana supaya kedepannya lebih baik lagi. Oh kalau mau itu ya udah hire gua aja sebagai sebagai tanda kutip influencer makanan tersebut, influencer resto tersebut. Lu nge-hire gua, jatuhnya malah kerjaan anjing. Banyak tuh kasus-kasus yang kayak gitu, Cok. Jadi dia out of nowhere datang ke restoran, nge-review jelek, dari si ownernya ini ngerespon video tersebut,
balikan dari konten kreatornya adalah kalau misalkan emang lu pengen mau jawaban dari gue, hire gue sebagai influencer di situ. Kebanyakan yang dijebak kayak gitu, Cok. Makanya orang tuh suka salah dengan UIT itu pencemaran nama baik. Kalau itu emang iya sih. Iya. Dari banyak ya. Banyak anjing kayak gitu. Cheating anjing. Iya. Enggak, tadi balik lagi sama soal konten kreator yang review makanan. Gini. Tadi gue ngabarin kalau misalnya gue punya resto, terus lu datang buat review makanan gue, terus lu review bintang 1. Tadi kan menurut lu itu oke aja kan, itu fine aja kan? Iya. Dia punya hak kebebasan ini buat. Iya betul. Terus apa jadinya kalau misalkan banyak malah konten kantor ini malah banyak yang ngehujat, malah banyak yang ini nggak benar nih kontennya. Nggak benar kenapa? Nggak benar, maksudnya selama si yang ngehujat ini selama dia makan di tempat itu enak-enak aja. Konteksnya misalnya kayak gitu. Terus si owner tetap nuntut si konten kreator gimana? Secara udah banyak yang kena, ada banyak yang komplain kalau misalkan makanan itu emang gak enak, makanan itu emang enak, emang maksudnya nggak sesuai si review. Mungkin pada saat itu lagi apes, mungkin lagi apa namanya, misalkan kayak yang masak lagi kurang atau segala macam, kesalahan dapur, banyak loh yang kayak gitu. Iya. Misalkan lagi ngebagus 3 tahun 4 tahun. Tiba-tiba lagi hari apa gitu. Kebetulan ada masuk nih konten kreator. Glek. Tapi kan dengan dia yang nge-review atau nggak izin nge-review, itu kan bisa meminimalisir kecerobohan kayak gitu. Kalau apes kan nggak ada yang tahu nih. Iya, berarti quality control dari si ownernya. Ya lu tanyain, itu makanan kok bisa disajiin ke gua padahal makanannya nggak enak. Tapi kan dengan dia komplain pribadi kan bisa gantiin yang lebih enak. Kalau kayak gitu. Pribadi. Iya, ngomong-ngomong secara justru malah rame di tempat doang. Ya nggak apa-apa daripada di sosmed, lebih luas. Kalau misalkan rame di tempat malah itu bisa jadi bumerang. Sarang lagi kan? Iya, bukan malah bisa digebukin di tempat anjing. Siapa? Si konten kreatornya. Maksudnya debat nih, ngomong segala macam, gede, emosi. Orang-orang sekitar bisa ngegebukin dia anjing. Enggak, maksudnya ngomong secara baik-baik kalau misalkan ini makanannya nggak enak, apa ada penyajian yang kurang atau gimana, maksudnya ngomong langsung dulu gitu, klarifikasi. Kalau misalkan emang langsung lu belum tahu apa-apa udah masuk postingan, ya jelas bakal kena lah. Itu makanya jeleknya kadang kalau misalkan kreator yang tanpa izin tiba-tiba langsung gelap, itu jeleknya kadang kan kita nggak tahu yang kita sajiin itu lagi bagus atau enggak. Ada yang kadang keasinan, kemanisan, ya tetap nggak bisa. Sebenarnya nggak bisa ini kalau konten kreator dimasukin ke penjara karena itu hak kebebasan dia. Nggak bisa, tetap ada hak ada hak dia sendiri sebagai konsumen. Mau ngomong kayak gimana pun, mau di platform manapun, platform dia sendiri. Resiko sebagai apa namanya, owner restoran di zaman sekarang ya seperti itu. Kalau dulu mah kan kalau misalkan jelek dari omongan dari mulut ke mulut ke tetangga segala macam, akhirnya dia bangkrut sendiri. Kalau sekarang kan bisa seluruh dunia tahu. Iya sih. Beda platform doang. Ya awalnya dari mulut, ini dari sosmed. Tapi apa nggak kasihan anjir, udah bangun 3 tahun. Nggak bisa kasihan. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, kalau misalkan emang dari situnya tujuannya buat nge-review, namanya juga food vlogger, ya lu kan menilai makanannya. Apalagi nggak dibayar. Secara sukarela gue beli nih, jebret 500.000 makanan bla 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 bla. Semuanya bisa menu. Iya, semua menu gue makan atu-atu. Ternyata nggak enak. Ada hak dia sebagai content creator buat bilang ini jelek atau makanan kurang, atau misalkan pelayanannya kurang, lama,
atau apalah. Bisa tuh. Kayak misalkan dulu KFC apa sih yang bisa bilang yang ketika mesen 3 menit atau 5 menit enggak makanan belum datang bisa komplain. Nggak tahu gua. Nggak tahu ya, gue pernah baca itu di KFC apa di CFC atau di McD gitu kalau nggak salah. Ketika misalkan 5 menit makanan nggak ada, lu bisa refund, duit lu balik. Ada beberapa setahu gue gitu. Tetep nggak bisa cowok. Masih denial anjing. Karena ya gimana kalau misalkan emang itu maunya dinilai baik-baik dong ya. Buat apa ada konten kreator sebanyak ini anjing? Ya buat promosi. Iya, salah satu tujuan promosi kan makanya kasih yang terbaik di setiap harinya. Nah, makanya itu dia PR kan. Di setiap harinya. Iya. Nggak bisa. Ya itu bagian dari restoran mau gimana lagi ya? Ini kan yang lu jual makanan. Ya harus kasih yang terbaik lah. Nggak bisa lu. Misalkan biasanya daging Wagyu A5 misalkan. Tiba-tiba lu pakai daging-daging yang gocap 80.000. Nggak bisa. Kalau emang lu standarnya udah Wagyu A5. Mau itu lu lagi bangkrut apa segala macem, lu lagi minus, nggak bisa. Itu resiko lu punya restoran, lu punya F&B, lu punya ibaratnya kayak apa sih? Kalau buku resep ada resep tersendiri. Kalau emang harusnya bawangnya 5 ya bawangnya 5, jangan lagi karena lu lagi miskin tiba-tiba bawangnya 3. Aduh, bagian dari itu aja nggak bisa. Mau lu udah sebagus apa, makanya kan kadang itu masalah yang biasanya satu restoran itu cuma punya satu cabang Karena nggak mau, karena takut. karena takutnya itu Prosedur di iya setiap daerah beda. yang awalnya misalkan berasnya harganya 15.000 di cabang lain yang harusnya 15.000 diganti jadi 12.000 karena buat menarik keuntungan lebih besar. Tapi kalau gue sih lebih mikirin efeknya sih. Efek sosmed itu jangka panjang, jejak Iya. digital. Tapi kalau misalkan memang si konten kreator terlanjur posting, itu tuh konteksnya udah jauh banget. Iya, mau gimana? Ya tinggal dari si ownernya ini membesar hati dia buat datengin atau minta maaf karena ini hari itu makanannya lagi jelek. Ya kalau misalkan mau, gimana? Misalnya, ya udah tinggal Datengin nih. datengin ngobrol Terus? tapi harus divideoin. Nggak bisa lu Lu posting lagi gitu. harus diposting Di lagi. klarifikasinya. Bisa dibilang klarifikasi deh. Bisa lah kan memperbaiki nama Ya. baik. Ya di klarifikasinya terus di videoin. Karena apa kalau misalkan tiba-tiba awalnya lu ngejelekin, tiba-tiba di video selanjutnya lu ngebagus-bagusin, itu bisa tanda kutip anjing. Penggiringan opininya bisa kacau. Tetap ada hak, makanya itu kebanyakan. Tapi kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, bukan salah salah ownernya anjing. QC-nya harus bener berarti setiap harinya. Yang lu jual kan produk makanan. Tapi kalau gini, Kayak misalkan dulu deh, lu frozen food. QC lu lolos misalkan barang jelek. Iya, misalnya barang busuk. Dikomplain langsung di videoin, dimasukin. Sekarang kan paling gampang begitu. Posting. Diposting, masukin video. Iya betul. Apakah itu salah yang videoin? Enggak salah. Yang salah ya QC lu. Kenapa bisa lolos nih barang? Berarti lu QC-nya gimana? Nggak bener dong. Nggak bisa. Ya kalau misalkan tadi soal hari-hari, kalau misalkan lagi hari apes, Itu tinggal pembesaran si ownernya. Lu besar hati kan buat mengakui. Kalau emang, oh iya hari itu lagi apes. Hari itu lagi apes, mungkin lagi capek atau banyak pesanan segala macam. Iya. Jadinya makanan yang tidak enak lolos. Iya betul. Tapi efeknya gimana? Tinggal di videoin, makanya itu dari konten kreatornya harus ngebangun opininya supaya bagus, supaya dari video jelek ke
video yang bagusnya itu Oke. opininya sama semua. Oke. Misalkan udah bikin video lagi ya, verifikasi nih sama showowner, dan ternyata yang nonton sepi, nggak seramai kemarin. Lu tahu algoritma FYP itu nggak konsisten nih. Ya. Itu gimana? Ya udah bukan salah dari konten creator atau dari salah si ownernya ini. Udah nggak bisa, itu udah tinggal masa yang menilai. Ya berarti kalau kayak gitu kan lebih rugi di owner dong. Nggak bisa, tetap nggak bisa kan kalau misalkan udah ada itikat baiknya. Iya, misalkan paling kasarnya take down lah. Iya. Take down. Yang kena bisa konten kreator sama masa. Kenapa lu hapus? Lu ditekan sama ownernya yang jelek. Lu ditekan sama pihak belakang. Kenapa di take down? Kalau dihapus sih emang enggak sih. Iya. Daripada dihapus mendingan bikin video bagus, mau viewersnya kayak gimana ya, itu resiko dari bersosial media. Orang lebih suka yang Ini jelek kan tadi daripada bahas bagus. resiko sosial media. Tapi kan yang mulai sosial media kan si content creator, bukan owner yang mulai. Kenapa jadi tanggung jawab owner dengan kerugian kayak gitu? Iya, balik lagi si ownernya itu mau berbesar hati apa enggak buat mengakui. Iya, mau viewersnya kecil atau enggak, ya balik lagi itu dari mereka berdua bikin videonya seperti apa. Iya, kalau misalkan dari bagus mungkin. Mau supaya menarik, ada yang giveaway. Ya, Atau misalkan dari itu kan bisa. Iya, tetap aja penontonnya nggak bakal konsisten, audiensnya nggak bakal konsisten. Ya udah balik lagi itu udah alam yang menilai, udah nggak bisa, mau kerugian lu gimana ya itu resiko dari lu lolos makanan jelek. Mau lu rugi sampai triliunan ya itu resiko lu karena dari situnya jelek. QC lu nggak bener. Makanya kan banyak yang makanan enak tapi cuma punya satu cabang di Jakarta atau di Jogja atau di mana, nggak mau buka cabang di orang lain karena itu dia menjaga standar makanannya itu. Karena kalau misalkan cuma satu cabang masih bisa dikontrol, ketika udah 2, 3, 4 nggak mungkin dong dia sendiri. Pasti dia akan nyuruh orang lain buat ngejaga ini itu, dan penilaian dari kita sendiri yang sebagai owner dan kita nyuruh orang kan beda, tesnya berbeda. Nggak bisa. Mau lu rugi gimana itu resiko kalau misalkan sosial media ini ada. Gue kayak ibaratnya gue berhak buat ngejelek-jelekin lu. Tapi gini, kalau misalkan gua punya prosedur di restoran, kalau misalkan nggak boleh nge-review tanpa izin. Tapi itu nggak tertulis. Itu tuh syarat secara apa ya? Secara umum. Semua cabang gua tuh emang begitu. Nggak boleh ada reviewer tanpa izin. Karena takutnya ketika hari apes itu tuh bisa lebih difokusin lagi. Itu gimana? Ya nggak apa-apa. Risiko ya berarti nggak boleh ada konten creator yang masuk. Nah, cara menilai konten creator ini gimana? Kalau misalkan dia yang diem, apalagi dulu udah punya aturan tersebut. Iya. Dia diem pakai handicam segala macam, itu bakal bisa dituntut lagi. Ya, tapi kalau seandainya emang dia bawa kamera udah biasa aja gitu. Misalnya ada orang habis ngejob misalkan. Ya diaktifkan apa enggak? Tetap aja lah beresiko. Atau misalkan kalau enggak atau dibungkus atau segala macam kan bisa. Kalau bawa kamera itu. Iya, kalau bawa kamera. Atau misalkan kameranya lu taruh di tas gelap udah. Dan kalau misalkan ada orang kita yang negur, si ownernya bilang ada orang kita yang negur, ya lu harus berbesar hati kalau misalkan kamera nggak bisa masuk. Rumah lu, kebijakan lu mau ngatur kayak gimana pun terserah lu. Tapi ada orang konsumen yang tiba-tiba datang off nowhere, tiba-tiba ngevideoin, nah itu bisa lu pidanain. Jeleknya UU ITE itu sebenarnya nggak ada saklek hukuman buat kesiapan dan gimana cara makainya. Pencemaran nama baik, sebaik apa sih namanya? Paham. Nggak bisa tetap. Kan kebanyakan food vlogger juga langsung gerak gini nih.
nggak mungkin tiba, pasti kan kebanyakan food vlogger kan dari luar masuk ke dalam, bukan dari dalam tiba-tiba masang kamera. Enggak, orang food vlogger rata-rata udah masuk stay di restoran, udah disuguhin, bahkan dia nggak mau pelayan ini tahu kalau dia food vlogger. Rata-rata gitu food vlogger karena dia pengen tahu rasa nggak dilebih-lebihinnya. Rata-rata gitu. Nah makanya mereka tuh kadang mulai kamera tuh ya pas sudah makan udah datang, sebelum pelayan restoran tahu. Begitu biasanya bisa ditegur aja, nggak boleh. Kalau emang dari resto lu nggak boleh ada apa namanya, Content creator. ada konten kreator. Bahaya sosial media kayak gitu, Cok. Lu bertindak secara langsung tanpa ngobrol. Kalau orang-orang dulu kan ngobrol dulu baru bertindak. Makanya kan sekarang orang lebih banyak, misalkan ada kejadian, harusnya lu nolongin dia, tapi lu malah videoin, akhirnya tuh orang tewas. Salah siapa? Salah lu. Misalkan lu cuma saksi mata satu-satunya di situ, harusnya lu tolongin bangsat, bukan lu videoin. Kebanyakan orang kan sekarang begitu. Ada kecelakaan, bukan ditolong, video update berita hari ini, masukin taruh di misalkan Depok 24 jam, kirim, bukannya ditolongin. Makanya kan dia bilang HP itu sangat berbahaya karena itu semua orang nggak siap dengan HP. Dengan HP itu kita memutus, kita ngobrol bareng begini kepada orang, lebih banyak texting semua. Yang ditakutin dari gadget semakin all access kepada semua manusia kan begitu. Makanya kan lu pernah baca gak dulu kayak beberapa tahun yang lalu itu di Amerika apa di Inggris gitu, anak mudanya tuh balik lagi ke HP yang kayak Nokia 3300. Lu pernah baca itu gak? Balik lagi Ada beberapa saat pernah, walaupun sebentar sih, trennya itu tren, gue nggak tahu tren atau mungkin dia sadar kalau ini HP udah terlalu kacau, akhirnya dia bikin perkumpulan yang komunitas yang HP-nya tuh yang Nokia 3300 yang gitu-gitu semua. Terus jalan Setahu gue sampai sekarang. gue nggak tahu deh update-nya. Enggak sih, nggak bakal bisa kayak gitu. Iya sih, Kecuali seluruh dunia baru bisa rata anjing, seluruh semua orang nggak ada yang pakai Android baru bisa. Kalau kayak kemarin yang di GBK lu pernah lihat gak? Yang mana? Beberapa, kayaknya setahun apa 2 tahun yang lalu di GBT kayak anak muda random gak tahu siapa tiba-tiba jadi main congklak bareng, main benteng bareng. Nggak tahu. Lu nggak tahu? Karena apa, nggak ada jaringan? Bukan, karena anak muda ini pengen ngebangkitin permainan tradisional semua. Dalam acaranya dalam rangka apa? Random people aja. Misalkan lu Lagi Car Free Day gitu? Lagi nggak ada event apa-apa? kalau gua lihat itu malam nggak ada acara apa-apa. Ibaratnya kayak gua ngumpulin nih 20 orang teman-teman gue main benteng bareng di GBK. Terus orang ikut jadinya? Akhirnya ngajak, ayo bang mau main bareng gak segala macam. Akhirnya rame. Sempat viral tuh di GBK apa di mana? Kayaknya GBK. Keren sih kalau bisa kayak membangkitin kayak gitu mah. Harus ada bentuk-bentuk kita penolakan. Iya tuh, makanya kalau lu misalnya gadgetan terus ya gitu. Berapa banyak orang yang kayak kayak TikTok awal-awal deh rame yang kayak Tuhan tolong aku katakan padanya, yang soalnya gitu. Ya kenapa? Itu kan ibaratnya kayak lu orang random, itu lu nggak tahu siapa, lu videoin taruh di TikTok tanpa seperizinan dia, tanpa minta apapun. Itu nggak boleh. Bukannya wah ada cewek cakep nih, gue mau kenalan langsung, kenalan dong, nama lu siapa? Nggak, kebanyakan orang kan udah nggak gitu sekarang, di videoin taruh di sosmed.
TikTok do your magic, anjing itu pelanggaran. Gue sebagai orang gila kali lu, identitas gue taruh tiba-tiba muka gue ada di TikTok rame, bahaya banget anjing. Gue lagi izin ke cewek gue udah di rumah, padahal gue lagi nongkrong di videoin sama orang random. Gue bisa berantem sama cewek gue gara-gara orang random gak tahu siapa ini. Iya sih. Iya, nggak boleh anjing lu ngevideoin orang sembarangan gitu. Ya karena urusan orang udah beda. Iya. Harusnya apa yang mikir ke situ? Enggak. Banyak orang enggak. Kayak ngevideoin tabrakan deh. Sebenarnya nggak boleh anjing. Maksudnya video tabrak. Misalkan ada Kejadian tabrakan. enggak, misalkan kayak tabrakan di tol. Udah beres tabrakannya. Enggak, tabrakannya masih terjadi, misalkan masih api berkibar. Oh. Berkibar berkobar. Terus masih ada mayat di sana, terus lu videoin masukin, itu nggak boleh sebenarnya anjing. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Lu di luar negeri kayak gitu, denda lu. Nggak boleh anjing. Nggak boleh kayak gitu. Lu bisa didatengin polisi. Ini makanya kan banyak kayak misalkan di Dishub atau polisi kalau misalkan lagi ada kejadian langsung warga dibubar-bubarin, nggak boleh ada yang videoin apa segala macam. Ya kalau di Singapura itu dia langsung pasang barikade. Bukan barikade, penutup malah. Penutup benar-benar dari sini dibawa ambulans situnya. Apa namanya si penutupnya? Nggak boleh anjing lu videoin kayak gitu tuh. Makanya sebutnya smartphone anjing, lu harus smart menggunakannya, cok. Nggak boleh lu orang kecelakaan nih jatuh dan lu videoin, nggak boleh anjing. Nggak boleh. Yang pertama lu nggak dapet izin dari orang tersebut atau dari keluarga. Ada undang-undang yang mengikat juga kalau itu nggak boleh. Dan bisa dari polisi bisa langsung ngambil HP lu. Sebagai jatuhnya kan itu jadi barang bukti. Hapus bener-bener, coba nih video. Tuh. Boleh aja. Padahal HP zaman apa nggak yang sekarang sih. Ya dari dulu pun setiap apapun yang masuk ke dalam storage penyimpanan digital itu tuh pasti bisa balik. Jadi mau ngapus pun percuma kalau kata gua. Apalagi dengan konkret bukti-bukti yang benar-benar penting banget. Iya. Kayak gitu, literasi kayak gitu tuh masih minim banget anjing di Indo teh. Contoh gini deh. Nomor-nomor kita yang mati kan bisa dihidupin tuh sama provider. Ya, didaur ulang. Daur ulang. Lu ada beberapa mungkin 1-2 teman lu yang awalnya nomornya mati tiba-tiba aktif lagi nih. Ya. Iya kan? Padahal dia udah punya nomor udah bilang kalau nomor dia tuh nggak bisa. Udah nggak bisa, udah mati lah ibaratnya. Terus Tiba-tiba sama provider dihidupin buat reshuffle segala macam. Masih banyak data-data yang nyangkut anjing. iya sih. Dan disalahgunakan. Makanya kan kebanyakan orang kalau misalkan kayak nomor rusak atau HP rusak mendingan dihancurin. Seminimal-minimalnya itu meminimalisir hal seperti itu. Ya, siapa kita terutama yang nemuin orang-orang awam. Iya. Lu COD HP nih. Misalkan tiba-tiba ada Trash yang masih kosong masih ada. Padahal udah dihapus nih. Padahal udah dihapus. Tapi trashnya ada. Tapi masih ada sampahnya. Bisa di reshuffle anjing. Dari apa? Bisa di di reshuffle. Bukan lah. Recycle. Enggak juga. Recycle. Daur ulang enggak juga. Bukan recycle anjing. Sebutannya tuh. Apa? Restore. Iya tuh. Bisa aja kayak gitu. Beberapa orang kan banyak orang yang kayak misalkan hapus galeri foto, udah hapus di galeri doang. Iya. Nggak hapus di sampah, nggak hapus di mana-mana. Padahal kan ada step-stepnya itu buat ngapus bener-bener. Makanya kan kayak misalkan misalkan pap-pap tete apa segala macam. Banyak orang kan kayak kalau misalkan orang yang ngerti, udah jangan kayak gitu, hapus bener-bener, hapus di galeri, hapus story segala macam gitu. Karena apa? Takutnya ada misalkan HP kita kehack atau segala macam,
itu bisa ngangkat anjing foto-foto video-video gitu, OTT apa segala macem, itu yang bahaya. Nah kan banyak orang kalau misalkan ganti HP-nya dihancurin. Simpen paling benar anjing. Ya atau disimpan. Waktu-waktu butuh lagi bisa pakai. Ya atau disimpan, atau kalau ada kartu atau memory card disimpan, kalau nggak dihangusin. Bahayanya gitu, cok. Ini ngeri banget. Gak apa-apa. Paling nggak bisa diupload ini, yakin gue. Bahayanya gitu, cok, kalau misalkan apa namanya, makanya nggak boleh lu tuh asal-asal merekam, asal-asal foto, nggak boleh, nggak boleh. Berarti bener sih yang dibilang pendiri-pendiri besar kayak Elon Musk pernah bilang kalau Indonesia tuh emang nggak siap kalau buat teknologi. Jadi Indonesia tuh bukan pasarnya teknologi. Enggak, Indonesia negara berkembang. Negara berkembang itu belum siap sama teknologi. Memang. Ya, HP 300.000 masih ada. Tapi sih Lu dengan duit 100.000 atau 200.000 lu bisa dapat HP anjing. Android lagi. Iya. Berarti setuju sih gua kalau makin banyak aplikasi yang size makin gede anjing. Setuju sih gua. Itu kan namanya nge-filter juga. HP-HP kuno nggak bisa Iya. login anjing. Ya kan ibaratnya kayak lu beli kayak iPhone lah, lu beli iPhone, lu beli kelas iPhone. Lu beli case iPhone, lu beli kelas case yang iPhone. Bukan lu beli iPhone yang pay later. Iya. Lu nggak ngebeli kelasnya anjing, lu beli iPhone-nya doang. Orang-orang yang beli iPhone case udah tahu fungsinya gimana, cara makainya gimana. Beberapa banyak kalau kita, apalagi belakangan ini, hampir kalau dulu dari 10 teman kita yang pakai iPhone 2 sekarang bisa 9. Dari 9 orang itu belum tentu semuanya bisa menggunakan iPhone dengan baik aja. Lu setuju gak dengan lu Setuju pengguna iPhone? Setuju gua. Ada beberapa teman-teman lu yang masih kuno kan tidak bisa menggunakan iPhone dengan baik. Betul. Bahkan malah ada kok yang Kasih contohnya dong. Bahkan malah ada kok orang-orang yang awalnya nih dia muji-muji iPhone awalnya. Nggak pakai kamera lu aja bagus gini. Terus pas sudah beres foto-foto kirim dong kemana? Bluetooth ditahu kalau misalkan apa namanya iPhone itu AirDrop ininya apa fitur share-nya tuh dia tahu, terus dia malah bilang Bluetooth. Gue mikirnya anjing tadi perasaan muji-muji gue kira tahu sih. Iya anjing kata gue aneh banget Sih. Kasih contoh lain dong. Lo kan pengguna user, berhak untuk mau ngomong. gak ada sih. Gue juga circle gue juga nggak terlalu kudet anjing. Mungkin ada yang nggak tahu cuma lebih baik diam, itu mah emang normal. Cuma kalau buat kayak gitu nggak ada nih. Gue nggak ketemu orang-orang aneh. Cuma makanya kalau misalkan emang lu nggak sanggup di sini, nggak usah di sini anjing. Atau smartwatch yang di tangan. Iya anjing. itu aneh sih menurut gue. Kan awal pertama kali smartwatch muncul kan buat olahraga ya. Itu pertama kali tuh. Terus detect badan. Iya, terus dikembangin tuh. Jadi aplikasi fungsion buat Lu bisa balas WA di situ. enggak sih balas WA mah. Nggak bisa. Baca doang ya? Baca doang notif. Ada notif doang. Iya, Kalau balas nggak bisa. Cuma kasihan aja gue kalau sama orang-orang yang beli tapi pakai pemakaiannya itu nggak sesuai. Iya. Buat screenshot oke lah, fungsinya buat ngeliat jam. Tapi kan ada alternatif yang lebih murah, yang lebih cocok gitu.
Kayak contohnya mobil. Makin kesini makin gila anjing orang yang mabuk mobil nggak jelas. Berhenti sembarangan, belok sembarangan. Gue tuh dari gue pengen mobil juga kepikiran. Gue tuh pengen bikin status WhatsApp isinya gini. Saya ingatkan untuk bapak ibu-ibu yang sedang yang mau mengendarai motor atau yang mau bepergian, mohon untuk tidak lambat di jalan kanan, di jalur kanan. Pengen banget gue bikin gitu anjing. Nggak mobil nggak motor sama aja. Iya. Contoh nih, misalkan lampu merah. Biasanya kan yang ada di zebra cross tuh motor. Pernah dong ngelihat ada mobil aja Iya. yang masuk. Iya. Pernah. Dia dari kiri, tiba-tiba gelek ke kanan Iya. di depan zebra cross. Kalau zebra cross gue lebih sering angkot sih. Ya angkot ya kita Nggak usah normalisasi anjing nggak kan. bisa lah. Nggak usah normalisasi lu anjing. Itu emang udah mati aja orangnya anjing, udah nggak bisa cok. Itu udah nggak bisa lah kita. Kita nggak bisa, itu nggak bisa diapa-apain, itu udah tinggal tunggu mati doang itu. Nggak bisa diapa-apain, sumpah. Nggak bisa diapa-apain itu. Mobil deh. Orang naruh Pajero sembarangan anjing. Gang kecil naruh di tikungan, ya belok nggak bisa. Bilangin serempet marah-marah. Nah, atau pakai Pajero, bagus dong, keren. Wah, pakai strobo, kontol. Nggak tahu juga kalau strobo. Fungsinya apa? Fungsi jelasnya. Bangsat. Agia kecepatan mentok 120 di kanan tol. Pajero baru gigi 2 nih, tiba-tiba Agia, CGC, bang, pusing gak lu? Kerasa lah, kita mengendarai motor nggak setahun 2 tahun aja, udah 5 tahun 10 tahun lebih. Karakternya udah tebak-tebak. Iya. Makin sekarang makin aneh coy, apalagi mobil-mobil yang ya gope ke bawah lah. Gope ke bawah. Yang bisa diakses dengan KTP. DP 0%. Iya sih. Beberapa merek-merek mobil yang bisa diakses dengan DP 0%. Kebaca anjing. Kemarin gue dapet driver dari Grab ya, Grab apa Gojek? Grab. Dia bawa Sigra. Sigra mau lebih murah. Ya, Terus teman-teman. Terus gue udah nebak nih dari awal kalau misalkan nih mobil emang udah gak benar, udah bego bawa mobilnya. Ternyata bener kan, gue untung kan dekat sih, cuma kesentul doang. Dari mana ke mana? Di kantor. Gue berdua. Dia kan kantor gue kan masuk gang ya. Masuk gang dulu. Nah, itu mau pas gue sama dia keluar. Gue keluar gang, set bentrok nih sama mobil pick up dari material. Pengen masuk. Saling masuk mau gang sempit cuma satu mobil doang. Otomatis Kayak gini lah. iya, otomatis harus ada yang kalah dong. Si Sigra ini sebenarnya bisa ngalah. Di kanan tuh dia ada gang masuk gang lagi, dan itu harusnya bisa belok dulu. Cuma si Sigra ini nggak mau, mobil yang gua naikin ini nggak mau. Dia milih pick up yang masuk, sedangkan kalau pick up yang masuk dia muter lebih susah karena bawa barang ya, bawa apa tuh besi yang panjang tuh yang buat rangka biasanya, rangka genteng. Yang Iya, yang gue mau gituan, panjang kan, susah muternya. Mau belok pun bisa masuk maksudnya gampang, masuk keluaran pusing tuh susah. Haluannya kan beda. Si Grani nggak mau ngalah, akhirnya si pick up ini mikir muter otak dia, anjing nanti kalau 3 menit itu diem gimana? 3 menit ini gue ditelat anjing. 3 menit diem gimana? Terus gue speak juga, gue ngode. Ini kita tuh nggak telat bang, gue gitu biar si driver mau ngalah maksud gue. Terus si pick up mikir otak, dia mepetin tembok, spion ditutup, spion kiri kanan ditutup, mepetin tembok banget, sampai si Sigra masuk. Sigra bilang gini coba, tolol bukan yang ngalah. Ih kata gue, kok marah-marah anjing? Perasaan yang harusnya ngalah kan yang Sigra. Najis banget itu gue ih. ya gitulah. Mau gimana coba? Kata gue, kasih aja bintang 1 lah itu mah, nggak kasihan dia. Temen gue nya nggak tega najis.
Gue udah kesal banget sama supir. Ngomong kasar di depan customer aja udah nol banget aja. Goblok anjing bangsat, sebutin aja semua anjing. Oh, nggak punya etik Itu kalau ada manajer gue ikut udah di apaan lu Pak maksudnya gituin anjing, yakin gue. Pede anjing dia mah. nggak boleh anjing. Tolong. Bego anjing. Ini kenapa template ya? Mobil-mobil yang LCGC pasti kayak gitu kan ya? Nggak sih doang sih sebenarnya. Banyak anjing. Kayak mobil-mobil seri Kijang tuh ada karakteristik sendiri. Kijang kapsul itu ada karakteristik sendiri. Innova juga ada. Beda-beda anjing tiap mobil. Ya karena kalau menurut gua mobil itu bisa mau dicicil mau dibeli itu sesuai kemampuan pribadi. Nah kemampuan ini bisa ngedeteksi nih mana yang beneran mampu, mana yang enggak. Bahkan orang kan mikirnya daripada kalau gue nggak nekat nyicil nggak akan dapet nih. Ya iya itu besar kayak gitu. Nih apa namanya nih mobil. Iya tapi pengetahuan lu tentang mobil juga ditingkatin bangsat. Cuma nembak. Lu jangan pakai konsep motor ditaruh di mobil anjing. Depan zebra cross grek ke kanan, belakang nggak bisa lewat. Iya itu yang mosat sih anjing. Nggak bisa lewat. Mobil yang harusnya ini mobil motor sini jadi dua mobil kanan kiri, motor di mana? Jadi di Pasti kanan di ada sini ini. dong. Nah di sini nggak bisa lewat nih, diklaksonin. Yang kena motor dong, motor yang emosi Iya, ke belakang. Padahal yang salah nih mobil. numpuk. Dan yang anjing tuh banyak yang ngikutin. Kayak udah terlanjur mobil masuk nih. Yang belakang ngikutin anjing. Iya. Mentang-mentang yang depan udah jadi 2 jalur. Iya. Tapi kalau misalkan emang baru pertama kali lewat situ mungkin ngerasanya wajar kali yang begini walaupun jalan sempit tapi emang beginilah. Cuma kalau orang yang lama ngapain anjing diikutin? Kesel banget gua. Nyebelin tuh. Ada jalur kanan udah kanan anjing. Tahu punya udah tahu. Jadi kalau misalkan emang lu nggak mau telat, nggak usah bawa mobil anjing. Nah. Ngambil kiri gerak tiba-tiba gerak di kanan anjing depan zebra cross bangsa. Yang dari sini susah masuk, dari sini susah masuk, yang di sini nggak bisa keluar. Aneh anjing. Bingung anjing. Emang nggak punya. Oleh emang udah. Ini contoh lain. Konteksnya rumah. Anjing ini loncat-loncat banget bangsat. Lu beli rumah cuma bukan lu beli rumah doang tapi lu beli sekitar, lu beli warga. Iya emang itu setuju gua. Lu setuju? Setuju. Gue juga. Makanya kan buat sekarang anak muda yang sekakak gua lah, sekakak gua ke atas udah nggak mau tuh tinggal di pedesaan. Karena kalau gue sih mikirnya lebih ke masa depan sih, ke anak. Soalnya Ya. banyak orang-orang kelas atas tinggal di pedesaan anaknya. Ke bawah circle. Iya, gua mikir situ sih. Soal kayak gitu. Makanya kan seminimal lu tinggal di perumahan lah, jangan di kampung. Atau lu punya rumah di kampung itu cuma buat lu stay doang. Atau lu cuma jadi itu buat invest doang lah. Lu kalau misalkan lagi ke Bogor lu ada rumah di situ, jadi lu nggak perlu ke hotel. Iya, bisa. Tergantung kebutuhan. Iya. Karena apa? Dari sekitar itu ngaruh anjing. Banyak kan seumuran kakak gue ke atas yang udah nikah di rumah aja Sabtu Minggu di rumah mulu nggak bergaul sama sekitar, tetangganya nyamperin anjing, bu keluar dong ngobrol sama sekitar. Maksa anjing. Ada loh begitu, lu cari kontennya di video-video banyak banget. Tetangganya nyamperin anjing, bu ngobrol sama tetangga, jangan di rumah aja. Padahal suami istri ini emang kerja Sabtu sampai Minggu di rumah, dari Senin sampai Sabtu, Minggunya di rumah dong istirahat libur. Iya. Jadi gue pengen di rumah anjing. Tapi sekitar bangsa disamperin, diketok anjing. Diketok
Gila gak lu? Bukan cuman ngomongin di tukang sayur, anjing diketok. Terlalu frontal anjing. Sama serba salah sih. Iya. Giliran mau aktif tiap hari, ntar miskin ngomongin juga. Nah. Kalau ngomongin di tukang sayur ya masih mending lah, mungkin ketika kita beli sayur jadi sini sampai segala macam diketok anjing. Jam 8 pagi lu baru tidur, bahkan itu kadang biasanya kan anak muda tidur jam 3 jam 4. Jam 8 diketok anjing, gimana enggak emosi bangsat. Ini gue paling berat nih. Iya. Lu di rumah aja seharian gitu sama warga sekitar enggak ya, ya boleh lah lu apa namanya bersosialisasi dikit-dikit ya kan tiap hari anjing. Lu tiap hari bersosialisasi karena lu di rumah bangsat. Lu ibu rumah tangga, sedangkan gua kerja anjing. Gua udah kerja ngurus rumah capek anjing. Segitu gua belum punya anak. Bu keluar ngobrol sama tetangga, ikut arisan. Arisan aja curang anjing. Arisan mana yang duluan udah nyarter anjing, gak jelas. Itu arisan namanya. Gua nggak tahu konsepnya gitu gimana tuh maksudnya. Arisan komplit itu biasanya udah nyarter anjing, kayak minggu ini gue ya, minggu depan dulu. Kadang ada yang mentang-mentang dia yang pencetusnya, dia yang apa namanya, dia yang bikin arisannya. Kadang itu dia milih dia duluan yang dapat. Dia tahu, gue percaya lu nggak bakal kabur. Bukan dikocok. Bukan, udah di order anjing. Aneh itu arisan komplek bisa kayak gitu tuh. Gue gak pernah ikut arisan. Lu pernah ikut arisan? Pernah, Oh, arisan keluarga. gue gak ada keluarga lu arisan. Gak ada. Kan beberapa keluarga yang alimiah biasanya arisan tuh gak boleh, soalnya haram. Semua aja diharamin ngetot. Tahu ya. Semua haram nih, HP haram yang bikin orang Cina anjing haram. Balik gua? Ya, gue baru mau isi air anjing. Enggak, balik jam 11 anjing. Iya. Iya, lihat aja. Dadah.